Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita, jurusan akuntansi dengan NIM 2522013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi dan pesan. Salah satu contohnya yaitu mendengarkan secara aktif, berbicara dengan jelas dan ringkas, dan menggunakan isyarat nonformal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Nah, manfaat kemampuan komunikasi ada 5, yaitu menghargai pendapat orang lain, yang kedua menyelesaikan sebuah konflik, yang ketiga membangun hubungan, yang keempat mempermudah pemahaman, yang kelima berbagai informasi dan pengetahuan. Nah, tujuan komunikasi yaitu menyampaikan informasi dengan jelas, mempengaruhi pendapat, mengubah sikap, serta membangun hubungan antara individu dan kelompok. Dan dalam komunikasi juga membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahpahaman. Nah, proses terjadinya komunikasi ialah aliran informasi, gagasan, atau perasaan dari pengirim kepada penerima melalui elemen-elemen seperti pengodean, saluran, peuraian kode, pengiriman, dan umpan balik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi, yaitu saya ambil cuma ada 2, yaitu kemampuan verbal dan kemampuan nonverbal. Nah, kemampuan verbal ialah menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun secara tulisan. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah percakapan tatap muka, diskusi keluarga, dan serta rapat dalam kerja. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan kontak mata. Nah, salah satu contoh kemampuan komunikasi nonverbal ialah ekspresi wajah, seperti kita tersenyum, mengerutkan dahi. Kalau menggunakan gestur tubuh itu seperti kita membungkuk, menggelengkan kepala, serta melambaikan tangan. Dan kalau kita menggunakan sentuhan, berjabat tangan atau berpelukan. Nah, kemampuan komunikasi nonverbal ini juga menyampaikan suatu emosi, sikap, dan niat tanpa menggunakan kata-kata. Faktor penghambat komunikasi yaitu meliputi perbedaan bahasa, budaya, hambatan fisik seperti jarak dan kebisingan, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan strategi meningkatkan komunikasi yang baik. Ada 5, yaitu salah satunya 1, menggunakan bahasa yang sederhana dan sopan. Contohnya saat kita bertemu dosen, teman, kakak cutting, kita menyapanya dengan lembut dan sopan. 2,
dengarkan dengan penuh dan perhatian. Nah, salah satu contohnya saat diskusi kelompok, kita mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkannya dengan penuh. Yang ketiga yaitu gunakan ekspresi tubuh yang mendukung. Nah, salah satu contohnya saat perkumpulan kelompok, kita berdiskusi. Saat teman kita menyampaikan suatu pendapat atau gagasan, kita duduk dengan baik, sopan, dan tidak bergerak secara berlebihan untuk memberi umpan baik. Nah, salah satu contohnya saat perkumpulan, kita mendengarkannya dulu untuk memberi suatu pendapat, dan kita memberi dia kesempatan untuk menanya dan mengumpan balik. Dan yang kelima yaitu hindari asumsi atau prasangka sebelum mendengar penjelasan. Nah, salah satu contohnya kayak kita tuh jangan berprasangka dulu saat dia menyampaikan pendapatnya, sebelum kita mendengarkan penjelasannya dengan baik. Nah, teman-teman, dari semua materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu 1. Kemampuan komunikasi, 2. Manfaat kemampuan komunikasi, 3. Tujuan komunikasi, 4. Proses terjadinya komunikasi, 5. Jenis komunikasi, 6. Faktor meningkatkan kemampuan komunikasi, dan 7. Strategi meningkatkan kemampuan komunikasi. Dapat saya simpulkan, komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam setiap interaksi, baik di lingkungan maupun di luar lingkungan. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, seseorang dapat menyampaikan ide dengan jelas, memahami orang lain, serta menciptakan hubungan yang produktif dan produksif. Nah, sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.